materi yang berjudul menganalisis pendidikan dan pembelajaran menurut pandangan kognitif dan pengaplikasiannya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama yaitu ada Mbak Husnul, pemateri kedua itu ada Mbak Anissa, ketiga itu ada Nurul Latifah, dan terakhir itu saya sendiri. Oke, baik, saya melanjutkan dari pembahasan dari Mbak Nurul mengenai pengertian belajar menurut teori kognitif. Nah, teori kognitif ini mengartikan bahwa belajar itu merupakan kegiatan yang berproses dan juga merupakan unsur yang paling fundamental, artinya unsur yang paling penting dalam setiap penyelenggaraan jenis dan bidang pendidikan atau pembelajaran. Ya, jadi dalam suatu bidang, mungkin Mbak Husnul nanti sambung di slide ke-8 aja ya Mbak. Lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Yang poin kedua yaitu ada kognitif. Nah, kognitif ini ialah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan yang memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu ada pengetahuan yang biasa kita sebut dengan knowledge, yaitu ada pemahaman, comprehension, penerapan ada application, dan analisa dan analisis. PSA itu sintesis, dan ada evaluasi maupun evaluation. Dan yang ketiga itu ada teori belajar kognitif ini memantikan proses daripada hasilnya. Dan jadi teori kognitif ini menjunjung pentingnya proses dalam setiap pembelajaran yang berlangsung. Apabila prosesnya itu baik, insya Allah hasilnya pun akan mengikuti baik juga. Dan yang keempat ada model pembelajaran kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perspektual yang mengatakan bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dan yang terakhir ada teori belajar kognitif berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Next, Mbak Nurul. Nah, ini Mbak Husnul, apa mau lanjutin yang slide berikutnya dilanjutkan oleh Mbak Husnul? Jadi ada beberapa pandangan ahli atau tokoh tentang pembelajaran kognitif. Pertama itu menurut Piaget. Jadi menurut Piaget proses belajar mahasiswa atau anak itu disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif. Ya, jadi anak itu melalui 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensori motor, itu di usia lahir sampai 2 tahun. Nah, tahap sensori motor ini anak itu dapat pengetahuan dari pengalaman sensorinya, dari mencium, meraba, atau dengan motorik juga bisa, kayak menggenggam seperti itu. Yang kedua ada tahap preoperasional, itu di usia 2-8 tahun. Pada saat ini atau tahap ini anak berpikir dengan tingkat simbolik tapi menggunakan operasi kognitif. Jadi hanya mengetahui apa yang bisa menerjemahkan apa yang dia lihat dan yang dia ketahui secara simbolik, seperti peristiwa atau objek seperti itu. Yang kemudian ada tahap operasional konkret, itu anak usia 7 atau 8 tahun sampai 12 atau 14 tahun. Nah, pada tahap ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional, seperti itu. Jadi anak ini bisa berpikir dengan logika tapi hanya pada objek fisik yang dia ketahui, seperti itu. Nah, yang keempat ada tahap operasional formal, yaitu anak usia 14 tahun lebih. Nah, pada tahap ini anak atau siswa sudah mulai belajar, sudah mulai berpikir secara abstrak dan dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret.
seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, membayangkan hasil dari tingkatan tertentu dan yang lainnya. Nah, yang kedua ada pandangan pembelajaran kognitif menurut Jerome Bruner. Jadi menurut Jerome Bruner itu terdapat 3 tahap perkembangan kognitif anak, yaitu pertama ada enaktif. Enaktif ini adalah usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi atau pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua ikonik, yaitu siswa dapat melihat dunia melalui gambar-gambar dan visual verbal. Nah, yang ketiga ada simbolik, yaitu siswa atau peserta didik mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Nah, yang ketiga itu menurut Ausubel. Jadi menurut Ausubel, siswa itu mampu dikatakan berhasil atau proses pembelajaran itu terjadi apabila siswa mampu miliknya dengan pengetahuan yang baru, seperti itu. Jadi ada belajar itu ketika siswa dapat mendefinisikan kemudian mempresentasikan dengan baik pembelajaran yang dia dapat alami. Nah, yang keempat itu menurut Robert M. Gagne. Jadi dalam pembelajaran terjadi, menurut Gagne, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Adapun pengolahan di otak manusia itu pertama ada reseptor atau alat indera, jadi manusia menerima rangsangan dari lingkungan, kemudian diterjemahkan oleh sensori register atau secara pusat. Nah, kemudian dari saraf pusat itu akan membentuk atau juga bisa dibentuk menjadi respon. Sekian slide selanjutnya oleh Mas Lutfi. Terima kasih. Dan menanggapi, mereka mencari informasi yang membantu mereka dari jawaban pertanyaan dan memodifikasi pemahaman mereka berdasarkan pengetahuan baru dan perubahan sikap mereka dalam menanggapi peningkatan pemahaman. Teori belajar kognitif, pandangan manusia sebagai agen goal redirection yang aktif mencari informasi. Yang kedua yaitu pemahaman bahwa pelajar mengembangkan gantung pada apa yang telah mereka ketahui, di mana dalam usaha untuk memahami bagaimana dunia bekerja, peserta didik menafsirkan pengalaman baru berdasarkan apa yang mereka sudah tahu dan percaya. Sebagai contoh,
Sering anak-anak tetap percaya bahwa bumi ini datar, bahkan setelah guru menjelaskan bahwa itu adalah sebuah bola. Kemudian beberapa anak menggambar permukaan datar seperti di dalam atau di atas bola. Mereka beralasan bahwa orang tidak dapat berjalan di atas bola, dan ide dari permukaan yang datar tadi, anak-anak mengetahui dan memahami ide untuk membantu mereka menjelaskan bagaimana orang dapat berdiri atau berjalan di permukaan bumi. Contoh ini juga membantu kita melihat mengapa menjelaskan sering tidak efektif untuk pemahaman peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip yang ketiga, yaitu belajar membangun pemahaman dari pada catatan. Pelajar tidak berperilaku seperti tab rekor, merekam dalam ingatan mereka dalam bentuk di mana itu disajikan segalanya. Guru mengatakan kepada mereka atau apa yang mereka baca. Sebaliknya, mereka menggunakan apa yang mereka ketahui untuk membangun pemahaman tentang apa yang mereka dengar atau membaca yang masuk akal bagi mereka. Dalam upaya mereka untuk membuat informasi baru dimengerti, mereka secara dramatis dapat memodifikasi itu. Begitu pula anak-anak yang membayangkan serabi pada bola. Yang keempat yaitu belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Dari perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang atas kapasitas untuk menunjukkan perilaku yang berbeda. Dari perspektif kognitif, belajar dapat terjadi tanpa adanya perubahan langsung dalam perilaku. Bukti perubahan dalam struktur mental dapat terjadi dalam beberapa waktu kemudian. Struktur mental yaitu perubahan termasuk skema, keyakinan, tujuan, harapan, dan komponen lainnya. Dalam pelajaran David, karena Randy misalnya sadar walau tentang kebutuhannya untuk membuat catatan dan untuk hubungan dalam pikiran mereka, menghubungkan informasi dari grafik, transparasi, dan demonstrasi. Slide selanjutnya, Mbak. Kegiatan pembelajaran kognitif mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Jadi mereka itu sudah memiliki pengetahuan yang mereka dapatkan dari berbagai pengalamannya di lingkungan sekitar. Mereka mengalami pengembangan kognitif melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang selanjutnya yaitu anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda yang konkret. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaitkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu untuk menarik minat dan retensi belajar perlu meningkatkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki bagi pengajar. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dan sederhana dari yang sederhana menuju ke yang kompleks. Yang selanjutnya yaitu belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dibungkus dengan pengetahuan yang telah dari diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Adisa Nuraini yang telah menjelaskan prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar kognitif, yang mana ada 4 prinsip ya tadi. Yang pertama itu ada pembelajaran aktif dalam upaya memahami pengalaman,
Yang kedua itu ada pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga itu ada belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat adalah belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Selanjutnya materi berikutnya ada Mbak Nurul Latifah. Kepada Mbak Nurul, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Aziz. Kognitif yaitu Piaget, Brunner, dan Ausubel secara umum memiliki pandangan yang sama, yaitu mementingkan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Namun, langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh tersebut berbeda. Nah, yang pertama, langkah-langkah pembelajaran menurut Piaget. Yang pertama, menentukan dengan topik-topik tersebut, misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Yang kelima, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Dan yang terakhir, melakukan penilaian dan proses belajar siswa. Yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, melakukan identifikasi karakteristik siswa yang meliputi kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, memilih topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif. Misalnya dari contoh-contoh ke generalisasinya. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Dan yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran menurut Ausubel. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep. Yang keempat, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advanced organizer yang akan dipelajari siswa. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. Dan yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Saya kembalikan ke moderator.